Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Adam Anggita Bimanyu dari kelas WTA 001 semester 5 Fakultas Teknik Mesin. NIM saya yaitu 18101030235. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara merawat mesin bubut manual. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Baik, saya akan masuk ke materi yaitu mesin bubut manual. Mesin bubut manual adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Nah, jadi di mesin bubut manual ini kita tuh bisa buat seperti kita mau nyayat apa atau memotong kerja apa. Contoh kayak proses pembuatan mur atau proses pembuatan yang lainnya. Lanjut. Di sini saya akan memberitahu contoh gambar bagian mesin bubut manual. Yang pertama itu ada kepala tetap, motor penggerak, tuas handle. Keempat, tombol emergensi. 5, kepala pas. 6, eretan. Itu terbagi unit 3, yaitu eretan lintang, eretan atas, dan eretan alas. Lanjut, 7 itu dudukan pakat. 8, lampu penerangan. 9, pendingin coolant. Oke, yang 10, alat bensin atau bed mesin. 11, poros pembawa. Poros pembawa itu ada 2, yaitu poros pembawa dan poros transportir. 12, alat pencekam. 13, rem kaki. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, saya sudah memberitahu itu gambar bagian-bagian mesin bubut manual. Dan ini fungsinya mesin bubut manual. Yang pertama, 1, kepala tetap. Fungsinya itu sebagai dudukan cekam. Jadi saat proses spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. 2, motor penggerak. Fungsinya yaitu energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. 3, tuas handle. Itu yang pertama untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakaman, mengatur menyalakan dan mematikan mesin, mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, untuk mengatur penguliran tire, untuk mengatur arah putaran spindle. Oke, lanjut. 4, tombol emergensi untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi dan situasi darurat. Jadi pada saat si operator itu kredor atau menggerakkan suatu mesin bubut tetapi dalam kondisi panik, maka secara otomatis harus mencet tombol emergensi. Yang kelima, kepala tetap digunakan sebagai tempat perlahan yang ujung benda kerja sedang dibubut maupun sebagai tempat penanganan duduk saat digunakan. Yang kelima, eretan. Nah, eretan ini tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu eretan bagian yang eretan alas, yaitu mesin yang bergerak ke kiri dan kanan. Eretan lintang untuk mengatur tebal dipisah pahatan dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran sudah disediakan. Terakhir, eretan atas untuk fungsi membuat lurus dengan sudut yang besar dan gerakan secara manual. 7, dudukan pahat untuk menjepit pahatan dan proses pembuatan dilakukan. 8, lampu penerangan untuk membantu melakukan pekerjaan dilakukan oleh operator. 9, pendingin atau coolant untuk menyemprotkan cairan saat proses pembuatan terjadi. Jadi pada saat proses pembuatan atau ulir, kita harus menggunakan pendingin atau coolant agar benda itu tersebut tidak panas dan ukuran sesuai dengan benda kerja dan ukuran sesuai dengan gambar kerja itu tersendiri. Yang 10, alat mesin sebagai tumpuan gaya pemakam ketika proses pembubutan yang terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala pas. 11, poros pembawa. Fungsinya untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan arah, melintang atau memanjang dan ulir antar 6 hingga 8 mm.
pencengkaman khusus untuk mengikat benda kerja serta akan dilakukan proses pembuatan. Dan pada jenis ini biasanya memiliki jumlah rahang 3, 4, dan 6. Fungsi ketiga rahang itu tersendiri adalah untuk mencengkam benda kerja pada saat cak tersebut berputar. Jadi kalau setahu saya untuk rahang 3 itu seperti benda kerja yaitu 3 sisi. Sedangkan untuk 4 cak itu sendiri benda kerja itu sendiri ada 4 sisi. Dan terakhir 6 cak itu yang saya ketahui sisinya itu ada 6. Nah, yang terakhir rem kaki untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi pada saat pembubutan itu berputar dengan kencang, apabila ingin mengganti pisau atau benda kerja harus mengerem terlebih dahulu. Baru setelah itu berganti pisau atau benda kerja itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke inti materinya, yaitu cara merawat mesin bubut manual. Nah, caranya yang pertama, mesin bubut tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Artinya mesin bubut itu tidak boleh terkena matahari agar oli itu sendiri tidak dapat kering. Jadi pengaruh sekali apabila oli itu sendiri kering, maka akan jadi kerusakan mesin. 2. Gunakan oli pelumas mesin. Pemberian grease harus memakai produk yang disesuaikan dengan standar pabrik pembuatan mesin bubut. Jadi pada saat mengganti pelumas atau membersihkan pelumas atau menuangkan pelumas itu harus sesuai dengan standar mesin bubut tersendiri. Tidak boleh menggunakan pelumas yang lain. Supaya apa? Supaya mesin itu tersendiri terjaga, terjamin, dan layak digunakan. 3. Setelah mesin bubut selesai beroperasi, lakukan pembersihan bagian mesin dari cairan pendingin dan bermasih potongan. Atur semua handle mesin pada posisi netral dan matikan sumber tenaga mesin. 4. Tidak dianjurkan menggunakan benda keras seperti palu atau memukul benda kerja keras untuk memasang benda kerja pada poros mesin bubut. Nah, maksudnya itu sendiri pada saat benda kerja itu telah dipasang di dalam cak, maka tidak boleh ketok benda kerja menggunakan benda keras untuk mengatur presisi benda kerja itu sendiri. Yang kelima, ketika mesin beroperasi, perhatikan dan jangan sampai rem jatuh ke meja mesin dan terbawa aeratan mesin. Itu sangat berbahaya sekali. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan dan kata-kata saya kurang berkenan atau menyinggung hati Anda, atau kata-kata saya kurang jelas, mohon dimaafkan, karena saya membuat video ini untuk tujuan membuat tugas dan belajar supaya saya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.